semuanya, Assalamualaikum. Oke, hari ini di video kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Nah, logaritma itu sendiri adalah materi yang berhubungan sama eksponen yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, bisa kita lihat dulu di sini ada eksponen ya kan? A pangkat X sama dengan B. Kan eksponen itu pangkat. A pangkat X sama dengan B. Dan jika A pangkat X sama dengan B, maka berlaku logaritma A log B sama dengan X. Jadi kalau misalkan bentuk logaritma itu, bentuk umumnya bentuknya kayak gini. Ada bilangan di atas, kemudian ada log. Log itu adalah singkatan dari logaritma. Terus ada B sama dengan X. Nah, keterangannya untuk A-nya itu adalah bilangan pokok. Sedangkan lognya kan logaritma. Terus B-nya itu kalau di sini kan numerus. Numerus itu maksudnya bilangan. Jadi bisa bilangan apa aja, bisa variabel, bisa bilangan, kayak gitu. Sama dengan X. Sedangkan X-nya itu adalah hasil dari logaritma. Nah, hubungannya apa sama eksponen? Jadi kalau misalkan ada A pangkat X sama dengan B, yaitu berhubungan sama logaritmanya. A yang ini, kalau misalkan di sini ada A, kalau di eksponen A-nya disimpan di sini, berarti di logaritma itu A-nya disimpannya di atas sebagai bilangan pokok. Sama-sama sebagai bilangan pokok. Terus ada log B. B-nya itu kalau misalkan di eksponen itu kan hasil. Kalau di logaritma, log B itu B-nya itu adalah numerus atau bilangan. Kemudian pangkat X atau eksponen X yang di atas eksponen ini, atau di pangkatnya itu, kalau di logaritma itu sebagai hasilnya. Kayak gitu. Contohnya misalkan misalkan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9. Nah, kalau bentuk logaritmanya berarti kan A-nya itu bilangan pokok. Berarti kan 3 ya. A-nya itu 3. Berarti 3-nya di atas. Kemudian log. B-nya itu kan 9 ya di sini. Berarti 3 log 9 sama dengan hasilnya adalah pangkatnya. Jadi hasilnya adalah 2. Jadilah 3 log 9 sama dengan 2. Gitu. Itu hubungannya antara eksponen sama logaritma. Nah, di logaritma itu ada sifat-sifat sama kayak eksponen. Eksponen kan punya sifat-sifat, ada sifat-sifat pangkat. Nah, begitu juga di logaritma ada sifat-sifat. Nah, Ibu udah nulisin beberapa sifat yang akan kita pelajari, terus juga contoh soalnya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, kita mulai sifat-sifat logaritma. Di sini ada 6 dulu. Kita mulai dari 6 sifat ini. Yang pertama ada A log B ditambah A log C sama dengan A log dalam kurung B kali C. Nah, maksudnya, jadi kalau misalkan ada penjumlahan logaritma, berarti si yang ini numerusnya itu kita bisa kaliin. Kalau misalkan bilangan pokoknya harus sama. Kalau misalkan bilangan pokoknya sama, kemudian logaritmanya dijumlahkan, berarti kita tinggal mengalihkan numerusnya. Terus di hasilnya itu ini A-nya atau bilangan pokoknya tetap sama. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya asalnya A, berarti di hasilnya bilangan pokoknya juga pasti A. Tinggal yang numerusnya aja. Di sini kan ada B, terus kemudian yang sebelahnya C. Berarti di hasilnya itu B dikali C. Itu contoh ya. Contoh untuk sifat yang pertama, misalkan 3 log 4 ditambah 3 log 6 sama dengan 3 log, kan asalnya 3 sama 3, berarti bilangan pokoknya sama. Logaritma berarti tinggal si 4 sama 6 nya. 4 dikali 6, kayak gitu. Jadilah 3 log 4 kali 6 36. Kayak gitu, paham ya? Lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 bedanya sama yang tadi kan cuma yang pertama itu penjumlahan, terus yang keduanya pengurangan. Terus di hasilnya untuk yang pengurangan ini hasilnya itu jadinya si numerusnya harus dibagi. Misalkan di sini A log B dikurangi A log C sama dengan A log dalam kurung B per C.
Maka kalau misalkan kita contohin kalau misalkan pakai angka ya, jangan 3 lagi, misalkan 4 ya, 4 log 10 dikurangi 4 log 5. Jadinya 4 log dalam kurung 10 dibagi 5. 10/5. Sama dengan 4 log 10 bagi 5, 2. Jadilah 4 log 2. Nah, sebenarnya yang positif, penjumlahan sama pengurangan, terus penjumlahan jadi perkalian, terus yang pengurangan jadi pembagian, itu kan ada hubungannya sama yang sifat-sifat eksponen juga kan. Nah, yang sifat eksponen kan ada kalau misalkan eksponennya, kalau misalkan bilangan pokoknya dikali, pangkatnya kita tambahin. Nah, ini juga sama, kalau misalkan logaritmanya ditambah, berarti si numerusnya kita kaliin. Ini kebalikannya gitu. Cara ingatnya boleh kayak gitu. Lanjut ke yang nomor 3. Sifat yang ketiga, A log B pangkat N. Ini yang pangkat N itu B-nya ya, atau numerusnya. Jadi A log B pangkat N sama dengan, ini jadi berlaku kalau misalkan bentuk lognya A log B pangkat N, maka berlaku kalau N-nya kita pindahin ke depan. Jadi boleh N-nya pindahin ke depan biar N dikali A log B. Jadi misalkan kita cuma butuh A log B-nya aja, nggak mau ada pangkat N-nya, nggak mau ribet misalkan. Nah, si N-nya bisa pindah ke depan, atau sama aja berlaku. Kayak gitu. Contohnya 3 ya, misalkan 7 log 9 pangkat 2 misalkan. Itu sama aja bentuknya kayak 2 dikali 7 log 9. Itu. Lanjut ke yang nomor 4. Nah, di nomor 4 ini, lihat ya, ada A log A sama dengan 1. Dimana bentuk atau bilangan pokok sama numerusnya itu, kalau misalkan mereka sama, jadi A log A, atau misalkan 10 log 10, 9 log 9, itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun itu harus ditulis, boleh ditulis. Misalkan 5 log 5 itu nilainya sama dengan 1. Berapapun, yang penting bilangan pokok sama numerusnya harus sama, baru hasilnya adalah 1. Terus ke yang nomor 5. Nomor 5, A log A pangkat X. Nah, itu kan tadi dari nomor 3 itu, kalau misalkan ada pangkat, jadi A log B pangkat N, terus kita kedepanin N-nya, jadi N dikali A log B. Nah, kalau yang ini, karena bilangan pokok sama numerusnya sama, A log A itu kan 1. Kemudian ada pangkat X, terus kalau misalkan X-nya ke depan nih, misalkan kayak gini, A log A pangkat X. Sama dengan, kan X-nya ke depan nih, X dikali A log A. A log A itu kan 1, berarti X kali 1. Jadi sama dengan X. Kalau misalkan kita udah tahu sifat ini, jadi langsung aja kalau misalkan ada bentuknya 2 log 5, 2 log 2 pangkat 5, berarti kan 2 log 2-nya 1. Tinggal sisa pangkatnya aja, jadi sama dengan 5. Gitu. Ngerti ya? Satu lagi. Yang sifat ke-6. Yang sifat ke-6 ini bentuknya A log B dikali B log C sama dengan A log C. Loh, kemana hilang? Jadi kalau misalkan ada tanda kali di antara logaritma, terus numerus yang sebelah kiri sama bilangan pokok yang sebelah kanannya bilangannya sama, kalian bisa coret gitu, atau bisa sama-sama hilang. Jadi misalkan di sini kan ada A log B dikali B log C, maka si B yang ini menghilang, jadilah A log C. Jadi berlakunya kayak gitu. Misalkan contohnya di sini aja nggak apa-apa ya. Misalkan 2 log 4 dikali 4 log 3, berarti sama dengan, karena 4-nya sama dengan yang atas, jadilah 2 log 3. Kayak gitu. Nanti kita lanjut ke contoh berikutnya.
Oke, kita lanjut ke sifat logaritma yang selanjutnya. Sini ada 7 sampai 10. Berarti semua sifatnya ada 10 ya. Nah, yang sifat logaritma yang ketujuh itu ada bentuknya A log B, itu bisa sama dengan log B per log A. Jadi maksudnya di sini kan ada bilangan pokok, terus ada numerus. Nah, terus dia tuh berlaku juga sama dengan log B per log A. Dan juga sama dengan 1 per B log A. Jadi kayak kalau misalkan pangkat mah yang pangkat negatif, terus biar jadi pangkatnya positif jadi 1 per kan. Nah, ini juga sama kalau misalkan kita pengennya B-nya yang jadi di atas, dari yang asalnya A log B, itu tinggal jadi 1 per. Jadi 1 per B log A. Atau juga kalau misalkan kita membutuhkan yang ini, log B sama log A, log B per log A, mau dijadiin kayak gitu, kita bisa pakai sifat yang sebelah sininya. Kayak gitu. Contohnya pakai angka ya. Contoh yang nomor 7. Misalkan contohnya 3 log 6. Berarti sama dengan, kalau yang ini dulu ya, berarti di sini kan A log B. Di sini 3 log 6. Terus sama dengan log B per log A. Berarti log 6 per log 3. Itu ya. Terus kalau misalkan mau yang 1 pernya, berarti kan 3 log 6 sama dengan 1 per 6 log 3. Ini berlaku sebaliknya ya, karena sama dengan. Oke, terus yang contoh nomor 8. Ini kalau misalkan ada yang tadi yang pangkat A log B pangkat P, itu berlaku sama dengan P yang ini bisa kita pindahin jadi pangkat si A, pangkat yang bilangan pokok, tapi dia jadi 1 per, atau kebalikannya sama. Jadi misalkan asalnya A log B pangkat P menjadi A pangkat 1 per P log B. Begitupun sebaliknya. Kita ke contoh yang angkanya ya, yang ini. Misalnya 2 log 3 pangkat 4. Itu berlaku juga sama dengan 2 pangkat, ini kan asalnya 4 ya, jadinya 1 per 4, kemudian log 3. Gitu. Atau yang ini sama dengan ini juga sama, 2 pangkat 1 per 4 log 3, itu bisa juga dirubah jadi sama dengan 2 log 3 pangkat 4. Jadi selain si pangkat ini dipindahin ke depan, bisa juga jadi pangkat yang bilangan pokok, tapi 1 per. Gitu. Lanjut ke yang nomor 9. Yang nomor 9 ini A pangkat P log B sama dengan A log B pangkat 1 per P. Ini rada-rada mirip sama yang nomor 8 ya. Kalau yang ini yang asalnya pangkat ini, kemudian mau dijadiin ke pangkat yang bilangan numerusnya, ya jadi 1 per. Misalkan contohnya 7 pangkat 3 log 8 sama dengan, jadi apa? 7 log 8 pangkat 1 per 3. Itu ya. Ini juga berlaku sebaliknya. Terus terakhir yang nomor 10. Yang nomor 10 ini, kalau misalkan ada sebuah bilangan, kemudian pangkatnya bentuk logaritma, bentuknya kalau A pangkat A log B, itu sama dengan B. Berarti yang samanya itu kan, kalau misalkan bilangan pokok si logaritma ini sama kayak yang ini, A-nya, bilangannya sama, barulah sama dengan numerus. Contohnya, misalkan 8 pangkat ya, 8 pangkat 8 log 7, berarti sama dengan 7. Karena yang ini angka bilangan pokok ini sama bilangan pokok yang logaritmanya sama, terus log 7, maka sama dengannya tinggal angka 7-nya aja. Oke, sampai sini adalah penjelasan tentang sifat-sifat logaritma. Terus nanti latihan yang tentang sifat-sifatnya dulu. Jadi kalau misalkan ada sebuah angka yang menggantikan A dan B-nya, kalian coba kerjakan
menggunakan sifat-sifat logaritma. Sampai sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.